حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqul mubin alladhi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akhyaril ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah diberikan banyak curahan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diantaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat imdad, serta nikmat ijad. Salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan alam Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh sahabatnya, kepada tabi'in tabi'in hingga umat-umatnya sampai akhir zaman. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita semua taufik dan hidayah serta inayahnya, kemudian rahmatnya serta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita telah sampai kepada kajian kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Al-Iskandari, yaitu sampai hikmah ke-13 yang insyaallah akan mengambil tema yaitu butanya mata hati. Ibnu Athaillah Al-Iskandari berkata dalam kitab Al-Hikamnya, kaifa yushriqu qalbun suwarun aqwan muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa muqabbalun bisahwatihi am kaifa yatma'u ay yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabah kuffalatih am kaifa yarju daqa'iqal asrar wa huwa lam yatub min hafwatihi. Ibnu Athaillah mengatakan di sini ada 4 perkara yang membuat hati kita menjadi buta. Yang pertama adalah kaifa yushriku qalbun suwarul aqwan muntabi'atu fi mir'atih. Bagaimana akan terang qalbu atau hatinya seseorang yang gambar dunia terbayang jelas dalam cermin kolbunya. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqabbalun bisyahwatihi, atau bagaimana akan menuju Allah padahal ia masih terikat atau terbelenggu oleh syahwatnya, yaitu cinta berlebihan pada materi. Kemudian yang ketiga, kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallah wa huwa lam yaltahhar min jinabah gofalatih, atau bagaimana ia akan bisa masuk ke hadirat Allah sedangkan ia belum suci dari kelalaiannya, yang diibaratkan sebagai zanabatnya. Kemudian yang keempat, kaifa yarju daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hafwatih, atau bagaimana bisa berharap akan mengerti rahasia yang mendalam, yaitu daqaiqal asrar, ya. Jadi daqaiqul asrar itu adalah rahasia yang mendalam, sedangkan ia belum bertaubat dari kekeliruan-kekeliruannya. Jadi Ibnu Athaillah Al-Askandari menjelaskan kepada kita agar qalbu kita, hati sanubari kita itu selalu bercahaya, bersih, ya. Itu kita harus bisa menjaga qalbu kita itu dengan cara-cara yang insyaallah nanti kita akan jelaskan lebih detailnya. Ada 4 menurut Ibnu Athaillah, yaitu kondisi manusia dalam beribadah atau saat beribadah. Yang pertama, kata Ibnu Athaillah, adanya gambaran, ingatan, keinginan terhadap benda dunia, ya, seperti harta, tahta, wanita, jabatan, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan mata hati kita buram, ya. Maka hati ini akan bercahaya jika bisa khusyuk dalam setiap ibadah dan berusaha menghilangkan gambaran-gambaran tadi, ya, harta, tahta, wanita, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kehidupan kita, termasuk masalah-masalah di dalamnya. Nah, itu yang dimisalkan seperti cermin. Jadi hati itu diibaratkan sebagai cermin, kalmiratin. Jadi seperti cermin yang tampak bayangannya, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kaifa yusyriku qalbun swanun aqwanu muntabi'atun fil mir'atihi. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, yaitu adanya syahwat dalam beribadah. Jadi beribadah kita masih mengikuti hawa nafsu kita, keinginan yang akan melupakan Allahnya. Nah, itu ini syahwat dalam beribadah. Kenapa kita tidak boleh ada syahwat dalam beribadah? Sebab ketika kita wusu' atau munajat kepada Allah, itu bisa dilakukan oleh hamba yang terbelenggu seperti hal ihwal duniawi, yaitu syahwat dunia itu sendiri. Ya, jadi ketika kita wusu' kepada Allah, munajat, ya, kepada Allah, taqarrub kepada Allah, nah ini
akan diberikan kelancaran, kemudahan, bimbingan, ya, taufik dan hidayah. Itu selama kita menghilangkan syahwat-syahwat dalam beribadah. Syahwat-syahwat dalam beribadah itu diantaranya adalah keinginan-keinginan, ya, yang sifatnya duniawi atau bahkan yang sifatnya ukhrawi sekalipun, ya, yang akan mengganggu akan tercapainya daripada tujuan cita-cita munajah atau wusul kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas tadi, ya. Jadi kan di hikmah-hikmah sebelumnya, yaitu di antaranya adalah di hikmah yang ke-12 kemarin, Allah telah mengatakan mana faqal wa syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha midana fikrah. Seperti itu. Jadi tidak ada sesuatu yang sangat berguna bagi hati, bagi kalbu kita, sebagaimana uzlah atau menjadi dari keramaian dengan niat karena Allah untuk masuk ke medan tafakur. Nah itu, jadi manfaat daripada tafakur kemarin itu kita jelaskan, ya, manfaat uzlah itu. Ini akan membangun kepada hati yang bercahaya. Nah, kemudian yang ketiga, kata Ibnu Athaillah, am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min jinabah qafalatih. Kelalaian, ya. Jadi bagaimana ia akan bisa masuk ke hadirat Allah sedangkan ia belum suci dari kelalaian, ya, yang diibaratkan sebagai janabatnya. Nah, ini kelalaian dari zikir kepada Allah. Seseorang yang selalu lalai hatinya dari berzikir tidak akan pernah bisa usul kepada Allah. Karena apa? Karena bagaimana bisa usul sementara dirinya selalu lupa kepada Allah. Jadi biasakanlah pada setiap gerak dan langkah kita saat terjaga maupun sebelum kita tidur itu selayaknya kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah, ya. Nah, itu akan mempermudah kita untuk bisa wusul kepada Allah. Kemudian yang keempat, am kaifa yarju daqaiqa asrar wa huwa lam yatub min hafwatihi, ya. Atau bagaimana bisa berharap akan mengerti rahasia yang mendalam, daqaiqal asrar, sedangkan ia belum bertaubat dari kekeliruan-kekeliruannya. Nah, ini dosa-dosa yang tidak dibasuh dengan taubat, ini susah untuk bersih hatinya, ya. Seorang yang tidak akan mencapai derajat qalbun salim, yaitu hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang bercahaya, ketika belum menyadari dari dosa-dosa dan tidak bertaubat atas dosa-dosanya tersebut. Nah, jamaah rahimakumullah, sebaiknya bagi kita agar bisa suci hatinya, kemudian bercahaya hatinya, bersih hatinya, agar kita selalu bisa munajah wusul kepada Allah, kemudian kita diberikan ilham, taufik dan hidayah, ya. Kemudian kita diberikan hikmah
dalam berbagai kesempatan. Nah, itu selayaknya kita memelihara hati kita. Nah, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan ya mengenai kenapa kita harus bertobat. Ya, di kitab Nasuhul Ibad dijelaskan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sumber dari segala perbuatan dosa itu adalah cinta dunia, dan pokok dari segala fitnah adalah tidak mau membayar zakat dan 1/10 dari hasil pertaniannya. Nah, ketika Allah memberikan kepada kita karunia, yaitu karunia iman, karunia Islam, dan ihsan. Nah, selayaknya pada hati kita, pada kalbu kita, itu selalu bercahaya. Ya. Nah, sehingga kita tidak akan apa yang disebut dengan tulul amal atau harapan mencintai dunia lebih besar. Nah, itu insya Allah karena kita akan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah. Nah, karena kata Rasul tadi bahwa sumber dari segala perbuatan dosa adalah cinta terhadap dunia. Aslu jami'ul khotoyati hubbud dunia. Nah, seperti itu. Hal ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan di Al-Qur'an, ya, di surat Al-Hijr ayat ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Darruhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fa yawfa ya'lamun. Tinggalkanlah mereka, darruhum ya'kulu wa yatamatta'u, makan dan bersenang-senang dalam kehidupan dunia, wa yulhihimul amal, dan akan melalaikan kepada mereka panjangnya harapan-harapan duniawi. Fayufa ya'lamun, suatu saat dia pasti akan mengetahui atau menyaksikan daripada akibatnya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk meninggalkan akan tulul amal tersebut. Jadi harapan-harapan yang tinggi terhadap hal dunia. Karena seyogianya dan sudah sepantasnya bahwa kita sebagai hamba Allah menuruti apa yang Allah perintahkan. Tugas kita di muka bumi ini, Allah memberikan tugas, yaitu adalah tidak lain hanyalah untuk beribadah. Adapun di luar hal tersebut, ya, seperti hal lain kita mencari nafkah, kemudian mengisi kehidupan untuk merawat bumi ini sebagai khalifah, itu semata-mata adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya, jadi cukupilah kebutuhan-kebutuhan keluarga, kemudian kebutuhan rumah tangga, kebutuhan utama masyarakat dengan mengolah karunia Allah yang Allah tumbuhkan di muka bumi ini, ya, sehingga nanti akan tumbuhlah keberkahan
keberkahan daripada karunia Allah tersebut. Akan tetapi kita harus menyandingkan semua itu dengan ibadah karena Allah, sehingga kita tidak salah langkah atau salah jalan. Jamaah rahimakumullah, kembali kepada topik bahasan bahwa butanya mata hati itu disebabkan karena kita lalai, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa setiap dosa yang diperbuat itu menjadi satu titik, satu dosa satu titik, satu dosa satu titik di hati itu, di kalbu kita itu satu titik satu titik. Nah, semakin banyak titik maka hatinya akan semakin buram. Nah, seperti itu, bahkan bisa gelap jika kita terus-menerus berbuat dosa. Nah, makanya jika gelap hati maka akan gelap mata kita. Gelapnya mata bukan berarti kita tidak melihat, tetapi kita tidak memperdulikan lagi halal dan haram, baik dan buruknya, pantas dan tidak pantasnya. Yang penting hasratnya terpenuhi. Nah, itu yang dimaksud dengan butanya mata hati. Nah, di antara kata ulama mengatakan ini ada 10 tanda-tanda hati yang buram, bahkan hati yang gelap tadi. Yang pertama adalah sebab memberi bekas melupakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh begini. Sebab yang memberi bekas itu seseorang sakit kemudian dia berobat. Menyangka obat tersebut adalah penyembuh daripada sakitnya. Padahal yang menyembuhkanlah bukanlah obat, tapi Allah. Obat adalah wasilah. Sebab banyak orang yang sembuh tanpa berobat, karena Allah yang punya kehendak. Tapi kita memang disyariatkan untuk berobat. Nah, itu yang dimaksud dengan tadi sebab memberi bekas. Jadi lupa kepada Allahnya. Seyogyanya apapun yang kita lakukan, selalu ingat kepada Allah. Ya, apapun itu. Ya, jadi kita sadarkan kepada Allah. Apapun yang terjadi pada diri kita, makanya selalu ingat kepada Allah. Nah, itu diantaranya ketika kita tadi menyangka bahwa dengan pekerjaan kita dikayakan Allah, itu karena pekerjaan, bukan karena Allah. Nah, itu diantaranya buram mata hati kita, menyangka bahwa pekerjaanlah yang memberikan kekayaan. Kemudian sebab yang memberi bekas itu, kita misalkan umur panjang. Nah, umur panjang tersebut adalah karunia Allah. Ya. Jadi kita jangan tadi umur panjang itu karena kita tadi menjaga kesehatan, pola makan yang baik dan lain sebagainya, sehingga melupakan Allahnya. Padahal tetap kita berwasilah dengan pola makan yang baik, ya, berpuasa, tidur yang baik dan sebagainya, sehingga kita sehat, kemudian umurnya panjang. Nah, itu tetap adalah karunia Allah, bukan semata-mata dari yang kita lakukan tersebut. Sebab banyak orang yang melakukan
umurnya panjang, tidak melakukan seperti tadi, pola makan yang baik, tidur yang baik, banyak ya. Nah, jadi semua itu adalah kehendak Allah. Tapi kita bersyariat ya untuk menjaga titipan dari Allah yang berupa jasad ini. Dengan menjaganya tadi, pola makan yang baik, pola tidur yang baik ya. Kemudian seimbang ya, makanan dengan aktivitasnya seimbang. Nah, itu diantaranya adalah syariat untuk hakikat. Nah, yang kedua, nah ini tanda-tandanya, tidak takut melakukan dosa. Nah, kalau kita tidak takut melakukan dosa, berarti buram mata hati kita. Ya, itu diantaranya seperti itu, bodoh amat. Gitu kan. Nah, itu diantaranya, mata hati kita tuh buram. Gak takut lagi kita akan dosa. Baik dosa kecil maupun dosa besar. Nah, seyogyanya agar hati kita tidak buram, itu takutlah kita kepada dosa tersebut. Karena dosa itu pasti mengandung akibat. Ya, seperti kita mabuk-mabukan, ada nanti akibat. Seperti kita berjudi, berzina, riba, dan lain sebagainya. Itu pasti ada akibat. Karena Allah menyayangi kita dengan Rahman dan Rahim, menyayangi kita. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, tidak tergiur sedikit pun dengan janji Allah, yaitu surga. Nggak ada ininya, nggak ada maunya. Allah kasih gambaran surga seperti ini, Jannatul Firdaus, Naim, Ma'wa, ya, Aden, dan lain sebagainya. Kemudian ada bidadari sana, ada yang 1000 bidadari, 100 bidadari, ya, yang luasnya surga itu seluas bumi dan langit, diberikan bagi hamba-hambanya yang bertakwa tadi. Nah, itu enggak menarik, enggak menarik, enggak peduli. Bahkan tidak takut dengan ancaman Allah, dengan nerakanya. Tidak takut sama sekali. Seolah-olah itu dongeng, seolah-olah itu hayalan, dan lain sebagainya. Nah, jika kondisi hati seperti itu, maka periksalah hati kita itu, bahwa hati kita itu kalau tidak takut dengan ancaman Allah, ya, tidak tertarik dengan kenikmatan yang Allah berikan, berarti hati kita itu rusak, perlu diperbaiki. Kemudian yang keempat, tidak mengambil manfaat daripada ilmu agama. Kita sekolah, disekolahkan oleh orang tua kita dulu, kemudian diajarkan berbagai macam ibadah, tapi kita tidak melakukannya. Nah, itu berarti hati kita itu buram, perlu kita perbaiki. Ya, kemudian tidak ngambil manfaat daripada ilmu agama itu diantaranya kita kalau dapat rezeki tidak bersedekah, ya, tidak berzakat, tidak berhaji, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan ilmu agama tadi. Tidak melakukan itu, maka kita harus periksa, ya, hati kita itu, ya, jangan sampai kita lalu cinta terhadap dunia sehingga melupakan Allah. Pada hakikatnya apa yang kita keluarkan itu akan Allah balas, bahkan Allah gantinya itu berlipat-lipat ganda, dan kita harus yakin itu, ya. Kemudian yang kelima,
tidak mengambil manfaat dari berkawan dengan orang-orang yang saleh, dengan guru-guru, dengan ustadz-ustadz, kiai-kiai, ajengan-ajengan, ya, tidak mengambil manfaat. Artinya gini, kita bergaul sehari-hari, kita kenal dengan mereka, tapi maksiat jalan, ya, kita bergaul dengan mereka, sholat meninggal, tidak mengambil manfaat dari apa? Berkawan dengan orang-orang soleh tersebut. Padahal ketika kita berkawan dengan orang soleh, Masya Allah, ya, orang soleh itu ibarat toko parfum, ya, kita tidak memakainya pun terbawa harumnya, apalagi memakainya. Nah itu, jadi ambillah manfaat. Jika kita bergaul dengan orang yang soleh tapi kehidupan kita masih seperti itu, melakukan maksiat dan lain sebagainya, tidak ada kesolehan pada diri kita, maka periksakanlah bahwa hati kita itu kena penyakit. Kemudian yang keenam, tidak sedih dengan maksiat yang pernah dilakukan. Nah, kita semua mungkin ahli maksiat, ya, semua ahli maksiat. Tidak ada manusia yang suci bersih, tidak ada, ya. Oleh karena itu, maka setiap gerak, langkah, dan waktu kita memohon ampunan dari Allah, dan kita bertobat atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik dosa yang sengaja maupun yang tidak sengaja, dan kita tidak mengulanginya lagi. Agar apa? Agar hati kita bercahaya, bersih, bisa wusul kepada Allah, ya, seperti itu. Agar kita selalu dekat dengan Allah, ya, agar kita merasakan nikmatnya beribadah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang tadi yang keenam, sekarang yang ketujuh, tidak merasa malu mengerjakan perbuatan yang tidak sesuai dengan agama atau sunnah, ya, nggak pakai kerudung, nggak malu bagi perempuan. Bagi laki-laki pun sama, tidak membuka auratnya juga tidak malu. Berbuat maksiat depan umum, ya, jangankan depan umum, maksiat itu nggak ketahuan orang pun dia malu, ya. Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, kita harus malu ketika kita mampu untuk melaksanakan. Nah itu, jika kita tidak malu sementara kita mampu, maka periksalah hati kita. Hati kita kena penyakit. Nah, kemudian yang kedelapan, tidak merasa rugi meninggalkan taat. Tadi sudah tidak malu, tidak merasa rugi lagi. Padahal Masya Allah, di dunia ini hanya sekejap. Diibaratkan itu seperti orang yang singgah. Artinya dia tidak lama akan berangkat kembali. Masya Allah, dunia ini hanya sekejap, ya, mungkin hanya kedipan mata dibanding dengan di akhirat abadan abada, selamanya, ya. Makanya kenapa banyak amalan-amalan yang Allah balas dengan lipat ganda, sebagaimana di hikmah kemarin,
tafakur sesaat atau tafakur 1 jam, itu pahalanya di sisi Allah itu 60 tahun. Ya, 60 tahun beribadah. Nah, seperti itu. Kemudian sedekah. 1 sedekah Allah balas 10. Bahkan ada Allah yang balas 700. Ya. Itulah. Dilipat gandakan. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, maka kita harus merasa rugi jika kita tidak melakukan ketaatan, padahal kita mampu untuk melakukannya. Kemudian yang ke-9, tidak merasakan manisnya pada taat beribadah. Nah, kalau kita belum merasakan manisnya ketaatan beribadah, kita harus bongkar lagi. Hati kita itu ada penyakitnya. Ya, ketika kita sedekah merasa rugi, hitung-hitungan, bahkan tidak yakin, jangan sampai seperti itu. Ya, ketika ada, berbagilah. Kemudian ketika kita sholat, ya, berusahalah kita untuk khusyuk, ya, tumanina, jangan gerasa kurusuk, jangan asal ngerjakan sholat, karena sholat itu bukan hanya sebuah kewajiban, tapi sholat itu mengandung manfaat, baik secara lahir maupun secara batin. Karena di Al-Quran sudah jelaskan, aqimus sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Seperti itu. Jadi aqimus sholat, dirikanlah sholat. Ya, bukan melaksanakan saja sholat, tapi dirikan. Kalau kita sudah mendirikan, berarti maknanya adalah membangun, ya, sebuah kemanfaatan bagi diri kita, khususnya, umumnya bagi yang lainnya. Ya, karena dampak dari kejahatan diri kita itu akan berdampak kepada orang lain. Ya, karena tadi makanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah perbuatan fahsya dan mungkar tadi. Ya. Kemudian ibadah yang lainnya, ya, seperti puasa. Ketika kita sudah bisa istiqamah puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, kemudian hari-hari khusus yang disunahkan, maka insya Allah, ya, kita akan merasakan nikmatnya berbuka, saat berbuka. Nah, itu gembiranya. Nah, itu orang yang merasakan manisnya dalam beramal. Nah, orang yang buram mata hatinya, nah, itu tidak akan ada manis-manisnya dalam beribadah. Ya, dia hanya melaksanakan dan melaksanakan, ya, tapi dia tidak merasakan manisnya. Kemudian yang ke-10, tidak prihatin kepada musibah yang menimpa sesama muslim. Nah, ini yang terakhir. Jadi ketika ada sesama muslim, saudara kita yang dekat maupun yang jauh terkena musibah, nah, kita sedikit pun tidak ada rasa care, tidak ada perhatian sama sekali, atau tidak peduli dengan berbagai macam alasan, ya, baik disenangi atau tidak, dengan berbagai macam alasan. Kita itulah manusia. Nah, jika kita tidak ada dorongan dari hati care kepada orang lain, tidak peduli terhadap orang lain,
maka periksalah hati kita bahwa dalam hati kita itu ada penyakitnya. Seperti itu. Nah, jamaah rahimakumullah. Ya. Jadi dari ke-10 tadi, nah kemudian kita periksakan. Kita tanyakan pada diri kita masing-masing, ya. Apakah 10 hal tersebut jika komplit ada pada diri kita, maka kutalah mata hati kita. Oleh karena itu, perbaikilah. Ya, perbaikilah. Mudah-mudahan dari ke-10 itu ada ya 1 atau 2, ya, sehingga kita tidak terlalu banyak memperbaikinya. Jamaah rahimakumullah. Tapi cara memperbaikinya sederhana sekali. Ya, kata Rasulullah SAW, cara memperbaikinya hanya dengan 2 cara. Ya, yang pertama adalah taubat, yang kedua adalah zikir. Itu cara memperbaiki hati seperti itu. Taubat dianggap atau digambarkan oleh Rasul itu seperti pembersih. Seperti kalau hati itu ada karatnya, itu amplas. Ya, diamplas. Nah, kemudian zikir itu untuk mengkilatkan sehingga bercahaya. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Dibersihkan, karena hati itu yang kotor bisa dibersihkan sebagaimana benda-benda yang berkarat, ya, bisa dibersihkan. Nah, hati pun bisa dibersihkan. Dengan apa? Dengan taubat. Kemudian dikilatkan dengan zikir. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Kemudian wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Nah, itu surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Nah, jadi seperti itu keutamaan daripada berzikir atau perintah dari Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, maukah aku ceritakan kepada kalian tentang amal perbuatan yang terbaik bagi kalian dan tersuci di sisi Tuhan kalian, serta menghantarkan kalian kepada kedudukan yang tertinggi dan lebih baik lagi bagi kalian daripada yang menyedekahkan emas dan perak. Tuh, lebih tinggi daripada menyedekahkan emas dan perak. Mungkin kita jarang sekali untuk menghadiahkan emas dan perak, ya, apalagi kiloan, ya, gram-graman aja belum tentu. Nah, ini lebih tinggi daripada itu. Serta lebih baik bagi kalian daripada kalian berperang melawan musuh kalian. Jihad lebih baik lagi dari jihad. Lalu kalian terbebas atau tertebas batang lehernya. Dan mereka menebas batang leher kalian. Nah, jadi saling bunuh. Nah, kata Rasul, maka bertanya, wahai Rasulullah, amalan apakah itu? Para sahabat bertanya. Nah, Rasulullah menjawab, zikrullah, menyebut nama Allah. Amalannya adalah zikir. Jadi zikir itu lebih baik daripada berperang, lebih baik daripada bersedekah, ya. Dalam artian jangan ada rezeki nggak sedekah, jangan ada nanti musuh yang mengancam kita tidak berperang. Bukan berarti seperti itu.
Tetapi kemanfaatan daripada zikir itu melebihi itu. Seperti itu. Karena zikir itu tadi akan membangun qalbu kita. Jadi qalbun salim. Ya. Sehingga kita suci, bersih hati kita. Sehingga kita menerima taufik dan hidayah untuk segala macam pun bisa kita lakukan. Ya. Kemudian Allah berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 8, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Tuh, jadi ketika kita mengingat Allah, hati kita akan tentram, damai, ya. Kemudian ya, Rasulullah SAW bersabda mengenai keutamaan daripada berzikir ini, ya, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar terhadap setiap kesulitan yang dihadapinya, ketenangan pada saat keresahan, serta Allah akan memberikan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka olehnya. Hadis riwayat Abu Daud. Jamaah rahimakumullah. Itu diantaranya keutamaan zikir. Kemudian ada satu lagi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'atan marrah. Barang siapa yang mengucapkan tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain Allah dan tidak ada sekutu baginya, kepunyaan Allah segala kerajaan dan pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu 100 kali dalam sehari, maka baginya setara dengan membebaskan 10 budak, dan dicatat baginya 100 pahala, dan dihapuskan darinya 100 kesalahan, dan ia memiliki perisai yang menjaganya dari setan pada hari itu hingga malam harinya. Tidak ada yang dapat berbuat lebih baik dari dirinya kecuali orang yang mengamalkan amalan zikir tersebut lebih banyak lagi. Nah itu, jadi perbanyaklah tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segitu, pendek sekali, manfaatnya banyak. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah rahimakumullah, demikian tadi kajian Al-Hikam yang ke-13. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar bisa selalu dalam rahmat dan ridhonya. Nah, kemudian kita kembali kepada matan. Kata Jalla Atailah, kaifa yusyriqu qalbun suwarul aqwan muntabi'atun fi mir'atih am kaifa yarhu ilallah wa muqabbalun bi syahwatih am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratullah wa huwa lam yatahhar min jinabah ghafalatih am kaifa yarju daqa'iqal asrar wa huwa lam yatub min hamwatih. Jadi di hikam ke-13 tadi Ibnu Atlam menyampaikan kepada kita bahwa bagaimana akan terang kalbu kita, hati kita, ya, hati seseorang yang gambar dunia terbayang jelas dalam cermin kalbunya, atau bagaimana akan menuju Allah pada ia masih terikat atau terbelenggu oleh syahwat, yaitu cinta berlebihan kepada materi atau duniawi,
atau bagaimana ia akan bisa masuk ke hadrat Allah sedangkan ia belum suci dari kelalaian yang diibaratkan sebagai janabatnya, atau bagaimana bisa berharap akan mengerti rahasia yang mendalam yaitu daqaiqul asrar sedangkan ia belum bertaubat dari kekeliruannya. Jamaah rahimakumullah, sehingga kita insyaallah nanti hati kita akan lebih damai, lebih tentram, kemudian lebih bercahaya sehingga kita dapat menuju ke hadirat Allah ya dengan sempurna, usul kepada Allah, menajah kepada Allah dengan sempurna sebagai abdinya Allah. Demikian tadi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata atau ucapan atau pembacaan yang salah, mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Rabbi